Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bersedih, yakinlah, Allah selalu bersama kita. Saudaraku, setiap manusia pasti mendambakan hidup penuh kenikmatan dan kebahagiaan, bukan diwarnai beragam kesulitan dan kesedihan. Sebab itulah berbagai macam usaha dan rencana dilakukan demi meraih kenikmatan dan kebahagiaan tersebut. Meski demikian, takdir senantiasa menuntun mereka pada kondisi dan situasi yang telah diusahakan dan direncanakan sebaik mungkin, namun ternyata Allah Ta'ala menghendaki lain. Oleh karena itu, dibutuhkan petunjuk yang benar dalam menghadapinya, agar mereka tidak senantiasa dirundung kekecewaan dan tenggelam dalam kesedihan. Sebab, meratapi kesulitan dan tenggelam dalam kesedihan, dapat membuat hidup semakin keruh, lemah semangat, krisis gairah, dan kegalauan dalam menghadapi hidup ini. Semua itu menjadi sebab ketidakacuhan diri pada kebaikan, ketidakpedulian pada kebajikan, kehilangan semangat untuk meraih kebahagiaan, bahkan pesimis untuk menjalani kehidupan yang berujung tindakan bunuh diri. Padahal, tenggelamnya manusia dalam kesedihan merupakan satu hal yang paling disenangi oleh setan. Sebab itulah, setan selalu berupaya agar seorang hamba senantiasa bersedih untuk menghentikan setiap langkah dan niat baiknya meraih kebahagiaan. Hal ini telah diperingatkan oleh Allah Ta'ala lewat firman-Nya, yakni dalam surah Al-Mujadalah ayat 10, yang artinya, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Meski demikian, pada titik tertentu kesedihan memang tidak bisa dihindari karena suatu kenyataan yang terjadi. Berkenaan dengan ini, disebutkan dalam Quran Surah Fathir ayat 34, bahwa para ahli surga ketika akan memasuki surga. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ayat ini mengisyaratkan bahwa ketika ahli surga masih berada di dunia, mereka pernah bersedih atas musibah yang menimpanya. Hanya saja, kesedihan yang mereka rasakan selalu diiringi dengan doa dan harapan akan rahmat Allah Ta'ala. Saudaraku, setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan, kesempitan, kerisauan, dan berbagai kondisi menyedihkan lainnya. Maka, bagi siapa saja yang ingin tetap hidup bahagia dalam kondisi apapun, kapanpun dan dimanapun, jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sebagai teladan dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi dalam menjalani kehidupan mereka. Ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada umat manusia dengan membawa pesan dakwah Robbaniyah dan tidak mempunyai propaganda apapun tentang dunia. Sebab itulah beliau tidak dianugerahi gudang harta, kebun yang luas, dan tinggal di rumah yang mewah. Pada awal kerasulan beliau, hanya beberapa orang saja yang mencintainya dan bersumpah setia mengikuti risalah yang dibawanya. Mereka pun tetap teguh memegang janji meski beragam kesulitan dan ancaman datang silih berganti. Mereka pernah dikucilkan masyarakatnya, dipersulit jalur perekonomiannya, dijatuhkan harkat dan martabatnya, diusir dari kampung halamannya, dirampas harta bendanya, disiksa bersama keluarganya, bahkan di antara mereka pun sampai ada yang dibunuh. Mengapa hati mereka sedemikian kukuh mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa jiwa mereka sedemikian tegar, mampu melupakan semua kesedihan, rasa sakit, kesulitan,
tantangan dan ancaman demi mengikuti risalah yang dibawanya? Di antara jawabannya adalah, saat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka senantiasa merasakan nikmatnya kehidupan. Saat berada di dekatnya, mereka merasakan hangatnya kasih sayang. Saat berada di sampingnya, mereka merasakan ketulusan hati. Dengan mematuhi perintahnya, mereka mendapatkan keselamatan. Dengan meneladani sunnah-sunnahnya, mereka mendapatkan kekayaan batin. Saat berada di bawah payung ajarannya, mereka merasakan kedamaian dan ketentraman hidup. Allah Ta'ala telah menggambarkan kondisi orang-orang sebagaimana mereka, yakni dalam surah Al-Maidah ayat 16, yang artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Sungguh, mereka benar-benar menjadi orang yang bahagia dalam arti yang sebenarnya, dan mereka sangatlah pantas mendapatkannya. Maka sebagai balasan dari Allah Ta'ala, agungnya kenikmatan dan kebahagiaan di surga telah menanti mereka. Saudaraku, pernahkah kita menghayati wahyu ilahi, yang menyatakan bahwasanya para penghuni surga itu tak akan pernah kelaparan, tak menderita rasa sakit, tak mungkin bersedih hati, tak bakal menjadi tua bahkan juga tak akan mati? Atau pernahkah kita mengingatkan diri kita dengan kebenaran berita ilahi, yang mengatakan bahwa di surga terdapat semua kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan terbesit oleh hati manusia? Jika belum, cobalah merenungi kabar ilahi yang mengatakan, bahwa surga itu seluas langit dan bumi, tempat berkumpul segala kenikmatan yang sempurna, tempat kegembiraan yang agung, dan semerbak wangi yang membuai hidung. Di surga, sungai-sungainya mengalir deras, istana-istananya sangat indah nan megah, tahta-tahtanya demikian tinggi. Di surga, gelas-gelasnya tertata rapi, bantal-bantal sandaran tersusun rapi, permadaninya terhampar luas dipenuhi bidadari-bidadari jelita menawan hati. Apabila tujuan dan cita-cita akhir dari perjalanan hidup setiap manusia adalah memasuki surga yang abadi ini, niscaya mereka semakin kukuh dalam keimanan kepada Allah Ta'ala, dan risalah yang dibawa oleh Rasul-Nya. Niscaya mereka akan menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi-Nya. Niscaya mereka pun akan senantiasa meridhoi apapun ketetapan dan ketentuan dari Rob-Nya. Dan niscaya mereka pun akan senantiasa bersyukur dan bersabar dalam setiap situasi dan kondisi hidupnya. Dengan begitu, setiap bencana akan terasa ringan baginya, beban hidup akan tetap membuat matanya berbinar, dan semua kesengsaraan akan dijalaninya dengan hati yang riang. Untuk itulah, bagi kita yang saat ini sedang dihimpit kemiskinan, dilindas kesusahan, didera rasa sakit, atau sedang dililit berbagai macam kesulitan, tetaplah kukuh dalam keimanan. Teruslah berbuat kesolehan dan tebarlah kebajikan. Karena orang yang jiwanya dibersihkan oleh takwa, pikirannya disucikan oleh iman, dan akhlaknya disepuh oleh kebaikan, akan menerima kecintaan dari Allah Ta'ala dan sesama manusia. Perkara tersebut sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128. Oleh karena itu, sepanjang kita orang beriman dan bertakwa, serta senantiasa berbuat kebaikan, jangan bersedih, yakinlah, Allah selalu bersama kita. Wallahu a'lam. Saudaraku,
Jika cara dakwah kami ini dinilai bermanfaat, maka bantu dakwah kami dengan cara like, komen, dan share channel YouTube Diari Al-Basyari ini agar semakin banyak orang yang memperoleh manfaatnya. Jangan lupa pula subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan dakwah terbaru dari kami, sekaligus menambah semangat kami dalam membuat materi dakwah terbaik yang bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.